Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam keberkahan, salam kebahagiaan, salam kesejahteraan untuk kita semuanya. Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan puji. Dari tempat yang makmur, marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, pembolak-balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tercurahnya salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin dan tabiatnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah ICT, Bapak Galih STMkom, yang saya hormati, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap urusannya, dipermudahkan dalam mencari rezekinya, dan Allah berkahi setiap langkahnya. Tak lupa kepada semua rekan mahasiswa dan mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam, seperjuangan yang saya banggakan dan yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Metri Madiana. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai makiyah dan madaniyah. Susunan acara pada pagi kali ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita awali presentasi pagi kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pemaparan materi. Langsung saja, di antaranya ada bab 1, yaitu pendahuluan. Di antaranya ada latar belakang, kemudian rumusan masalah dan tujuan. Bab kedua yaitu pembahasan. Di antaranya pengertian makiyah dan madaniyah, kemudian cara mengetahui makiyah dan madaniyah, ciri makiyah dan madaniyah, perbedaan dan pembagian surah makiyah dan madaniyah, dan yang terakhir adalah manfaat mengetahui surah makiyah dan madaniyah. Bab ketiga yaitu penutup, di antaranya ada kesimpulan dan daftar pustaka. Bab 1 yaitu pendahuluan, di antaranya ada latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Latar belakang dari materi ini adalah Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam. Al-Quran diturunkan dalam 2 periode, yakni dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah dan dari Baitul Izzah ke bumi. Pada periode kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dalam periode kedua, Al-Quran diturunkan dengan latar belakang yang berbeda. Dari keterangan tersebut, para ulama terdahulu membaginya menjadi 2 jenis, yaitu makiyah dan madaniyah. Ditinjau dari segi geografis, kemudian lafaz, sasaran, dan makna. Adapun beberapa ayat yang diperselisihkan karena ayat tersebut tidak diturunkan di Mekah dan Madinah, melainkan ketika Nabi dalam perjalanan antara kota Mekah dan Madinah. Adapun rumusan masalah dari materi ini, yang pertama adalah apa pengertian dari makiyah dan madaniyah, kemudian bagaimana cara mengetahui makiyah dan madaniyah, kemudian apa ciri-ciri surah makiyah dan madaniyah, kemudian apa perbedaan surah makiyah dan madaniyah, dan juga apa manfaat mengetahui surah makiyah dan madaniyah. Adapun tujuan dari materi ini, yang pertama yaitu dapat mengetahui pengertian dari makiyah dan madaniyah, kemudian dapat mengetahui makiyah dan madaniyah, kemudian dapat mengetahui ciri-ciri dari surah makiyah dan madaniyah, kemudian dapat membedakan antara surah makiyah dan madaniyah, dan yang terakhir adalah dapat mengetahui manfaat dari mempelajari surah makiyah dan madaniyah. Bab kedua itu pembahasan. Poin A yaitu pengertian makiyah dan madaniyah. Ada beberapa perspektif dalam mendefinisikan terminologi makiyah dan madaniyah. Di antaranya perspektif masa turunnya, kemudian perspektif objek pembicaraannya, kemudian perspektif tempat turunnya, dan perspektif tema pembicaraannya. Yang pertama yaitu perspektif masa turunnya. Makiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah.
meskipun turunnya ayat tersebut bukan di sekitar Mekah. Kemudian sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, meskipun turunnya ayat tersebut bukan di sekitar Madinah. Kemudian berdasarkan perspektif objek pembicaraannya, Makkiyah adalah ayat-ayat yang diserukan untuk orang-orang Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang diserukan untuk orang-orang Madinah. Kemudian berdasarkan perspektif tempat turunnya, Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya seperti kota Mina, kota Arafah, dan Hudaybiyah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti kota Ubud, Kuba, dan Sur'a. Kemudian yang terakhir adalah perspektif tema pembicaraannya. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 60, bisa dilihat bahwasanya tempat turunnya surah ini termasuk surah Madaniyah karena diturunkan sesudah peristiwa hijrah, akan tetapi dalam objek pembicaraannya surat ini termasuk Makkiyah karena menjadi salah satu kitab bagi orang-orang Mekah. Poin B yaitu cara mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Dalam menetapkan mana yang termasuk kategori ayat-ayat Al-Quran Makkiyah dan Madaniyah, para sarjana muslim berpegang teguh pada dua perangkat pendekatan. Yang pertama, pendekatan transmisi atau periwayatan. Yang kedua, metode perbandingan atau kias. Pendekatan transmisi, dengan perangkat pendekatan transmisi, para sarjana muslim merujuk kepada riwayat-riwayat valid yang berasal dari para sahabat, yaitu orang-orang besar kemungkinan menyaksikan turunnya wahyu atau para generasi tabi'in yang saling berjumpa dan mendengar langsung dari para sahabat tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan proses kewahyuan Al-Quran. Termasuk di dalamnya adalah informasi kronologi Al-Quran. Seperti halnya hadis-hadis Nabi telah terekam dalam kodifikasi tentang hadis. Para sarjana muslim pun telah merekam informasi dari para sahabat dan tabi'in tentang Makkiyah dan Madaniyah dalam kitab-kitab tafsir. Yang kedua yaitu metode perbandingan atau kias. Metode perbandingan adalah metode yang mendasarkan pada ciri-ciri khusus yang ada pada surah atau ayat. Berdasarkan metode ini, jika dalam surah Madaniyah terdapat ayat yang membicarakan tentang peristiwa yang berhubungan dengan kondisi atau keadaan penduduk Makkah, maka ayat tersebut ditetapkan sebagai surah Makkiyah atau ayat Makkiyah. Sebaliknya, jika dalam surah Makkiyah terdapat ayat yang membicarakan tentang berbagai kebiasaan seperti dalam Madaniyah atau menjelaskan suatu peristiwa Madaniyah, maka ditetapkan bahwa ayat tersebut adalah ayat Madaniyah. Sehubungan dengan metode perbandingan ini, maka para ulama menyatakan bahwa setiap surat yang di dalamnya terdapat kisah para nabi atau umat terdahulu, surat tersebut termasuk Makkiyah. Sedangkan setiap surat yang di dalamnya terdapat suatu kewajiban syariat, maka surat tersebut termasuk surat Madaniyah. Poin yang C yaitu ciri-ciri surah Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama telah menerangkan pula beberapa ketentuan dan ciri-ciri untuk mengetahui antara surah Makkiyah dan Madaniyah. Di antaranya, yang pertama itu ciri-ciri surah Makkiyah, yaitu setiap surah Al-Quran yang di dalamnya terdapat lafaz kala adalah termasuk surat Makkiyah. Lafaz kala ini disebutkan sebanyak 33 kali dan terdapat di dalam 15 surat. Kemudian setiap surat yang ada di dalamnya ada bacaan ayat sajidah, maka surat tersebut adalah surat Makkiyah seperti Quran surah An-Najm, Al-Alaq, dan lain sebagainya. Kemudian setiap surat yang diawali ataupun dibuka dengan huruf hijaiyah, maka ia adalah surah Makkiyah seperti Quran surah Al-A'raf, surah Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr, dan lain sebagainya, kecuali dua surat yang panjang yaitu Quran surah Al-Baqarah dan Quran surah Ali Imran, yang keduanya adalah termasuk surah atau ayat Madaniyah. Nah, selanjutnya yaitu setiap surat yang berisikan kisah-kisah para nabi, para kaumnya, dan juga umat-umat yang terdahulu adalah termasuk Makkiyah, kecuali Quran surah Al-Baqarah. Kemudian setiap surat yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan Iblis adalah
surah ataupun ayat makkiyah kecuali Quran surah Al-Baqarah. Kemudian ciri-ciri surah Madaniyah diantaranya adalah setiap surat yang membahas secara terperinci tentang hukum, ibadah, dan interaksi sama manusia itu merupakan surah Madaniyah. Kemudian setiap surat yang menjelaskan secara terperinci tentang jihad dan segala ketentuannya itu juga termasuk ciri Quran surah Madaniyah. Kemudian setiap surat yang menerangkan secara terperinci tentang orang-orang munafik dan segala sifat, cara-cara, dan tipu dayanya terhadap dakwah Islamiyah. Kemudian membuat bantahan bagi ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Kemudian juga terdapat kalimat orang-orang beriman pada ayat-ayatnya. Kemudian poin yang D itu adalah perbedaan dan pembagian surah Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama mempunyai 3 pandangan, pandangannya masing-masing mempunyai dasar sendiri antara lain. Poin 1 itu dari segi waktu turunnya. Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan di Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah meskipun di Madinah. Kemudian dari tempat turunnya, Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Kuba, dan Sul'a. Kemudian dari segi sasarannya, Makkiyah adalah yang seruannya ditujukan kepada masyarakat Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah yang seruannya ditujukan kepada masyarakat Madinah. Pendapat yang paling mendekati kebenaran tentang bilangan surah-surah Makkiyah dan Madaniyah ini bahwa Madaniyah ada 20 surah diantaranya Quran surah Al-Baqarah, Quran surah Ali Imran, Quran surah An-Nisa, kemudian Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, surah Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, An-Nasr, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Al-Munafikun, Al-Jumu'ah, At-Tolak, dan At-Tahrim. Sedangkan yang diperselisihkan antara ada 12 surah yaitu Quran surah Al-Fatihah, Quran surah Ar-Rod, Quran surah Ar-Rahman, Quran surah As-Saff, At-Taghabun, At-Tawfif, Al-Qadar, Al-Bainah, Al-Zazalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Selain yang disebutkan itu adalah surah Makkiyah, yaitu 82 surah. Maka jumlah surah Al-Quran itu semuanya 114 surat. Poin yang ke E yaitu manfaat mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dengan mengetahui mana surah Makkiyah dan mana surah Madaniyah. Di antaranya yang pertama adalah kita dapat mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW sejalan dengan sejarah dakwahnya dengan segala peristiwanya. Kemudian kita juga dapat mengetahui hukum nasih dan mansukh dalam Al-Quran. Apabila ada 2 ayat atau beberapa ayat Al-Quran yang berada satu tema pembahasan, sedangkan hukum dalam satu ayat tersebut berbeda dengan hukum pada ayat yang lain, lalu diketahui bahwa salah satu ayat tersebut adalah Makkiyah, sedangkan yang lainnya adalah Madaniyah, maka kita dapat menetapkan ayat tersebut adalah ayat Madaniyah menjadi nasih pengganti dari ayat Makkiyah tersebut. Karena ayat Madaniyah diturunkan lebih akhir dari ayat Makkiyah. Dalam kaidah ushul fikih, ayat yang turun lebih akhir menghapus ayat yang turun terlebih dahulu. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu kita dapat mengetahui dan memahami perkembangan hukum syariat Islam dalam membina individu dan masyarakat Islam yang lebih baik dari sebelumnya. Acara yang terakhir itu bab 3 penutup. Kesimpulan yang didapatkan dari materi ini bahwasanya Al-Quran dibagi menjadi 2 periode pada zaman Nabi, yakni Makkiyah dan Madaniyah. Ayat atau surah Makkiyah cenderung menerangkan tentang tauhid dan Madaniyah cenderung menerangkan tentang syariat. Hal tersebut dapat diketahui melalui beberapa metode, yakni metode transmisi atau periwayatan dan metode analogi atau qiyas. Metode tersebut meninjau dari segi geografis, lafaz, sasaran, dan latar belakang turunnya.
Ciri-ciri ayat makkiyah adalah di dalamnya terdapat ayat sajadah, kemudian ayat-ayatnya dimulai dengan lafaz kalla dan seperti yang telah diterangkan di atas. Sedangkan ciri-ciri ayat madaniyah adalah mengandung ketentuan-ketentuan faraid dan had, mengandung perdebatan dengan ahli kitab dan seperti apa yang telah diterangkan di atas. Kemudian manfaat mempelajari makkiyah dan madaniyah, di antaranya kita dapat mengetahui hukum nasih dan mansukh, kemudian mengetahui sejarah kehidupan Nabi, kemudian juga mengetahui perkembangan hukum syariat Islam dan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kemudian yang selanjutnya adalah penutup. Alhamdulillah, acara dari awal sampai akhir berjalan dengan hikmat, dengan lancar. Saya berterima kasih kepada Bapak dosen dan rekan-rekan yang bisa menghadiri presentasi pada pagi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.